Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali dakwah tauhid dalam masyarakat dan cara beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Para pendukung gerakan ini menolak disebut Wahabi, karena pada dasarnya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran tersendiri. Karenanya mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafiyun, mengikuti jejak generasi salaf, atau Muwahhidun yang berarti mengesahkan Allah. Istilah Wahabi sering menimbulkan kontroversi berhubung dengan asal-usul dan kemunculannya dalam dunia Islam. Umat Islam umumnya keliru menilai mereka dan menyangka bahwa mazhab mereka mengikuti pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal dan alirannya saja, Al-Hanbaliyah atau Al-Hanabilah yang merupakan salah sebuah mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada pula yang menghubungkan mereka dengan gerakan teroris, padahal ajaran mereka sangat anti-teroris. Nama Wahabi atau Al-Wahabiyah kelihatannya dihubung-hubungkan kepada nama Abdul Wahhab, yaitu ayahanda penggagas gerakan ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi. Bagaimanapun, istilah Wahabi ini tidaklah sah dinisbatkan untuk nama suatu kelompok, karena sejatinya nama Wahhab adalah nama hanya untuk Allah Ta'ala. Oleh karena itu mereka menisbatkan diri mereka sebagai golongan Al-Muwahhidun, orang-orang yang mengesahkan Allah, karena mereka ingin mengembalikan ajaran-ajaran tauhid ke dalam Islam dan cara beragama menurut sunnah Rasulullah yang semakin asing di masyarakat. Dia mengikat perjanjian dengan Imam Muhammad bin Saud, seorang pemimpin suku di wilayah Najd. Sesuai kesepakatan, Ibnu Saud ditunjuk sebagai pengurus administrasi politik, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi pemimpin spiritual. Sampai saat ini, gelar keluarga kerajaan negara Arab Saudi dipegang oleh keluarga Saud. Namun mufti umum tidak selalu dari keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, misalnya Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz. Propaganda buruk Wahabi itu sendiri bertujuan untuk melawan dakwah tauhid murni yang dibawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini disebabkan banyaknya terjadi kesyirikan yang beredar di Saudi saat itu. Sementara para tokoh ulama Mekah dan Madinah tidak berani menyuarakan kebenaran saat itu, dikarenakan orang-orang kuburiyun, penyembah kubur, terkenal sering berbuat kasar dan bahkan membunuh. Maka kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mulai mengajak ulama lainnya untuk menyuarakan kesalahan umat muslim saat itu yang mengikuti tradisi-tradisi sufi yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dengan dibantu Imam Muhammad bin Saud, Raja Saudi, maka pemerintahan Saudi pun saat itu mulai menghancurkan setiap tempat kesyirikan. Inilah yang menjadi awal bala besar bagi penyembah kubur, yang menjadikan tempat-tempat kubur sahabat dan orang saleh lainnya sebagai mata pencaharian. Mereka meradang dan mulailah tersebar isu Wahabi, terutama kaum Syiah. Padahal istilah Wahabi itu sendiri dibawa oleh seorang tokoh Khawarij di Maroko. Ia bernama Abdul Wahhab bin Rustum, seorang tokoh Khawarij yang lahir jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir. Abdul Wahhab bin Rustum muncul pada abad kedua Hijriyah. Berakidah aliran Khawarij takfiri yang padahal pada hakikat akidah, Usuluddin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat menentang ajaran akidah Khawarij takfiri. Masa kecil, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriyah atau 1701 Masehi, di kampung Uyainah, Najd, lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang. Dia tumbuh dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Ayahnya adalah seorang tokoh agama di lingkungannya, sedangkan kakak laki-lakinya adalah seorang kadi. Sumber rujukan di mana masyarakat Najd menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama. Sebagaimana lazimnya keluarga ulama, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sejak masih kanak-kanak telah dididik dengan pendidikan agama yang diajar sendiri oleh ayahnya, Syekh Abdul Wahhab. Berkat bimbingan orang tuanya, ditambah dengan kecerdasan otak dan kerajinannya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berhasil menghafal 30 juz Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Setelah itu, dia diserahkan oleh orang tuanya kepada para ulama setempat sebelum akhirnya mereka mengirimnya untuk belajar keluar daerah. Saudara kandungnya, Sulaiman bin Abdul Wahhab,
menceritakan betapa bangganya Syekh Abdul Wahab, ayah mereka, terhadap kecerdasan Muhammad. Ia pernah berkata, "Sungguh aku telah banyak mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan anakku Muhammad, terutama di bidang ilmu fikih." Setelah mencapai usia dewasa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diajak oleh ayahnya untuk bersama-sama pergi ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji di Baitullah. Ketika telah selesai menunaikan ibadah haji, ayahnya kembali ke Uyainah sementara Muhammad tetap tinggal di Makkah selama beberapa waktu dan menimba ilmu di sana. Setelah itu, ia pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama di sana. Di Madinah, ia berguru pada dua orang ulama besar yaitu Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi dan Syekh Muhammad Hayah Al-Sindi. Kehidupannya di Madinah. Ketika berada di kota Madinah, ia melihat banyak umat Islam di sana yang tidak menjalankan syariat dan berbuat syirik, seperti mengunjungi makam Nabi Muhammad atau makam seorang tokoh agama, kemudian memohon sesuatu kepada kuburan dan penghuninya. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan manusia untuk tidak meminta selain kepada Allah. Hal ini membuat Syekh Muhammad semakin terdorong untuk memperdalam ilmu ketauhidan yang murni. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri, akan berjuang dan bertekad untuk mengembalikan akidah umat Islam di sana kepada akidah Islam yang murni, tauhid, jauh dari sifat khurafat, tahayul, atau bidah. Belajar dan berdakwah di Basrah. Setelah beberapa lama menetap di Makkah dan Madinah, ia kemudian pindah ke Basrah. Di sini dia bermukim lebih lama, sehingga banyak ilmu yang diperolehnya, terutama di bidang hadis dan mustalah, fikih dan usyul fikihnya, serta ilmu gramatika, ilmu kawaid. Selain belajar, ia sempat juga berdakwah di kota ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dakwahnya di Basrah, tempat di mana dia bermukim dan untuk menuntut ilmu ketika itu. Akan tetapi dakwahnya di sana kurang bersinar, karena menemui banyak rintangan dan halangan dari kalangan para ulama setempat. Di antara pendukung dakwahnya di kota Basrah ialah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Majmui. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama pendukungnya mendapat tekanan dan ancaman dari sebagian ulama yang menuduhnya sesat. Akhirnya dia meninggalkan Basrah dan mengembara ke beberapa negeri Islam untuk menyebarkan ilmu dan pengalamannya. Setelah beberapa lama, lalu dia kembali ke Al-Ahsa menemui gurunya Syekh Abdullah bin Petik Terbalik Abdel Latif Al-Ahsa'i untuk mendalami beberapa bidang ilmu tertentu yang selama ini belum sempat dipelajarinya. Di sana dia bermukim beberapa waktu, kemudian kembali ke kampung asalnya Uyainah. Pada tahun 1139 1726 ayahandanya pindah dari Uyainah ke Huraimillah dan dia ikut serta dengan ayahandanya sambil menuntut ilmu dari ayahnya. Tetapi dia masih meneruskan tentangannya yang kuat terhadap amalan-amalan agama di Najd. Hal ini yang menyebabkan ayahnya gusar karena banyak tekanan dari beberapa ulama yang takut kehilangan jemaahnya. Keadaan tersebut terus berlanjut hingga pada tahun 1153 1740 ayahandanya meninggal dunia. Perjuangan memurnikan akidah Islam. Sejak dari itu, Syekh Muhammad tidak lagi terikat. Dia bebas mengemukakan akidah-akidahnya sekehendak hatinya, menolak dan mengesampingkan amalan-amalan agama yang dilakukan umat Islam saat itu dengan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan pendapat. Melihat keadaan umat Islam yang sudah melanggar akidah, ia mulai merencanakan untuk menyusun sebuah barisan ahli tauhid, muwahhidin, yang diyakininya sebagai gerakan memurnikan dan mengembalikan akidah Islam. Oleh lawan-lawannya, gerakan ini kemudian disebut dengan nama gerakan Wahabiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai pergerakan di kampungnya sendiri, Uyainah. Ketika itu, Uyainah diperintah oleh seorang amir, penguasa, bernama Utsman bin Muammar. Amir Utsman menyambut baik ide dan gagasan Syekh Muhammad. Bahkan dia berjanji akan menolong dan mendukung perjuangan tersebut. Suatu ketika, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meminta izin pada Amir Utsman untuk menghancurkan sebuah bangunan yang dibangun di atas makam Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah saudara kandung Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Rasulullah yang kedua. Menurut pendapatnya, membuat bangunan di atas kubur dapat menjurus kepada kemusyrikan.
Amir menjawab, silakan. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi tujuan yang mulia ini. Khawatir akan terjadi aksi penghalangan oleh penduduk yang tinggal berdekatan makam tersebut. Lalu Amir menyediakan 600 orang tentara untuk mengawal bersama-sama Syekh Muhammad untuk merobohkan bangunan di atas makam yang dikeramatkan itu. Sebenarnya apa yang mereka sebut sebagai makam Zaid bin Al-Hattab, yang gugur sebagai syuhada Yamamah ketika menumpaskan gerakan Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab, di negeri Yamamah suatu waktu dulu, hanyalah berdasarkan prasangka belaka. Karena di sana terdapat puluhan syuhada, pahlawan, Yamamah yang dikebumikan tanpa jelas lagi pengenalan mereka. Bisa saja yang mereka anggap makam Zaid bin Al-Hattab itu adalah makam orang lain. Tetapi oleh karena masyarakat setempat di situ telah telanjur beranggapan bahwa itulah makam Zaid, mereka pun mengeramatkannya dan membangun sebuah bangunan di atasnya. Bangunan di atas makam tersebut kemudian dihancurkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atas bantuan Amir Uyainah, Utsman bin Muammar. Pergerakan Syekh Muhammad tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian menghancurkan beberapa bangunan yang dikeramatkan yang dipandangnya berbahaya bagi ketauhidan. Hal ini menurutnya adalah tindakan pencegahan agar tempat tersebut tidak dijadikan objek peribadatan oleh masyarakat Islam setempat. Berita tentang pergerakan ini akhirnya tersebar luas di kalangan masyarakat Uyainah maupun di luar Uyainah. Ketika pemerintah Al-Ahsa mendapat berita bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahkan pendapat, dan pemerintah Uyainah pula menyokongnya, maka Al-Ahsa kemudian memberikan peringatan dan ancaman kepada pemerintahan Uyainah. Hal ini rupanya berhasil mengubah pikiran Amir Uyainah. Ia kemudian memanggil Syekh Muhammad untuk membicarakan tentang cara tekanan yang diberikan oleh Amir Al-Ahsa. Amir Uyainah berada dalam posisi serba salah saat itu. Di satu sisi dia ingin mendukung perjuangan Syekh Muhammad, tapi di sisi lain ia tak berdaya menghadapi tekanan Amir Al-Ihsa. Akhirnya, setelah terjadi perdebatan antara Syekh dengan Amir Uyainah, dicapailah suatu keputusan. Syekh Muhammad harus meninggalkan daerah Uyainah dan mengungsi ke daerah lain. Dalam sebuah buku yang berjudul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Dawatuhu Wasiratuhu, karangan Syekh Muhammad bin Petik Terbalik Abdul Petik Terbalik Aziz bin Petik Terbalik Abdullah bin Bas, ia berkata, demi menghindari pertumpahan darah, dan karena tidak ada lagi pilihan lain, di samping beberapa pertimbangan lainnya, maka terpaksalah Syekh meninggalkan negeri Uyainah menuju negeri Dariyah dengan menempuh perjalanan secara berjalan kaki seorang diri tanpa ditemani oleh seorang pun. Ia meninggalkan negeri Uyainah pada waktu dini hari, dan sampai ke negeri Dariyah pada waktu malam hari. Ibnu Bas, Syekh Petik Terbalik Abdul Petik Terbalik Aziz bin Petik Terbalik Abdullah, M.S. 22. Tetapi ada juga tulisan lainnya yang mengatakan bahwa, pada mulanya Syekh Muhammad mendapat dukungan penuh dari pemerintah negeri Uyainah Amir Utsman bin Muammar. Namun setelah api pergerakan dinyalakan, pemerintah setempat mengundurkan diri dari percaturan pergerakan karena alasan politik. Besar kemungkinan takut dipecat dari kedudukannya sebagai Amir Uyainah oleh pihak atasannya. Dengan demikian, tinggallah Syekh Muhammad dengan beberapa orang sahabatnya yang setia untuk meneruskan dakwahnya. Dan beberapa hari kemudian, Syekh Muhammad diusir keluar dari negeri itu oleh pemerintahnya.